Muhammad Fauji. Saya mahasiswa dari Universitas Insinyur Haji Mandiri Bandung. Ya. Semester 4. Prodi saya akuntansi. Sebelumnya terima kasih banyak sudah bersedia untuk berbincang-bincang sedikit dan berdiskusi mengenai Bank BPRS Awasi ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan nama Bapak bagian apa di sini sebagai terima kasih untuk waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya di sini Tanzia Zuri. Kebetulan di sini saya menjabat sebagai staf SDM di PT BPRS Almasum atau pusat Jalan Raya Rancayakek nomor 68. Seperti itu. Saya ingin menanyakan Pak, dalam praktiknya apa sih kendala terbesar yang dihadapi bank saat ini? Bisa dijelaskan sedikit substansi akad kepada nasabah yang memiliki latar belakang pemahaman syariah yang beragam agar tidak terjadi mis-syariah dalam transaksi tersebut. Jadi sebetulnya kendala yang dihadapi kita gitu ya selaku BPRS selaku bank gitu penyalur kredit kepada nasabah itu betul memang saat menjelaskan akad itu terkadang nasabah itu kurang pemahaman terhadap akad, mungkin karena sebelumnya misal di pinjaman sebelumnya kan di bank-bank konvensional ataupun seperti leasing dan lain sebagainya yang tidak dijelaskan itu tentang akad ataupun apa, mungkin hanya ringkas seperti nominal dan mungkin jumlah pinjaman dan lain sebagainya kayak gitu. Tetapi kan di BPRS ini kita harus menjelaskan itu dari awal akadnya itu seperti apa, kemudian tujuan pinjamannya itu untuk apa, harus jelas itu ya. Tujuan pinjamannya untuk apa, kemudian kalau misalkan si nasabah mengetahui akan seperti murabah yang kayak gitu, emang kebanyakan itu memang kurang mengetahui gitu. Paling tahunya itu hanya untuk misal pembelian bahan bangunan untuk renovasi rumah, kemudian pinjaman biaya-biaya untuk pernikahan misalnya, ataupun biaya untuk pendidikan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sebagai bank itu penjelasannya itu nggak harus menjurus ke full syariah gitu istilahnya. Jadi kita secara ringkas gitu menjelaskan ke nasabahnya itu nggak nggak sepenuhnya terpaku ke akad-akad syariah gitu. Tapi tetap unsur-unsur syariah memang harus tetap berlaku, tapi kita penyampaian kepada nasabahnya itu secara ringkas lah, mudah dimengerti oleh nasabahnya, seperti itu kurang lebih. Setiap yang tadi aku jelasin ya, jadi karena masyarakat itu kebanyakan tahunya kan dari konvensional aja ya, yang terima uang buat apa, sedangkan syariah itu emang seharusnya udah, jadi kita ke bank syariah, kita mau pinjam apa, kita harus kasih tahu juga kan ya, betul, secara rinci dijelaskan. Dan setahu saya sedikit, kalau bank syariah itu apa emang harus, jadi bank syariah tidak meminjamkan uangnya, cuma bisa kasih barangnya aja seperti itu. Masuk jawab ya. Jadi gini sebetulnya kalau misalkan yang orang-orang tahu mungkin ya, karena akad mudharabah misalkan itu kan akad jual beli kan ya, mudharabah atau mudharabah lupa ya. Jual beli, jadi anggapannya kita ngasih barang nih, tapi mereka nerima barangnya gitu kan. Tapi kalau misalkan realitanya itu kita memang ngasih uangnya, tapi nanti perlu dokumentasi atau semacam notanya lah untuk misalkan tujuan pembiayaannya itu untuk pembelian bahan bangunan untuk renovasi rumah. Nah paling nanti kita dilampirkannya itu seperti nota pembeliannya itu, sebelumnya misal beli semen atau batu bata atau apa. Jadi nggak harus kita misal mau beli rumah, si bank itu bakal menyediakan rumah, tapi bisa buka uangnya juga. Nah kalau misalkan rumah itu beda lagi sebetulnya, tiap ini beda-beda sih. Kalau misalkan rumah kan tetap nanti kan dianalisa, harus ada fisiknya gitu ya, disurvei juga kan nanti kalau misalkan. Tapi untuk pemilihan rumahnya itu kan tergantung nasabahnya, mau di tempat mana. Kalau misalkan di bank
tidak sepenuhnya ngasih rumah gitu. Di sini misalnya dijual rumah enggak gitu, enggak seperti itu. Kalau misalkan nasabah punya pilihan rumah sendiri boleh diajukan, nanti tinggal sih sertifikatnya diajukan ke bank, nanti sama pihak bank dianalisa seperti itu. Jadi nggak harus, nggak kayak tadi kan Jadi nggak harus saklek ya semua ke rumah gitu, seperti itu. Yang selanjutnya, bagaimana sih strategi bank untuk menyeimbangkan antara percepatan digitalisasi layanan dengan mitigasi risiko keamanan cyber yang kian kompleks, khususnya untuk menjaga kerahasiaan data konsumen? Jadi kalau misalkan kita mengikuti era digital itu kan pasti berbarengan dengan tingkat risiko yang tinggi juga. Misal kita kebetulan kan di BPR sendiri belum online ya, maksudnya belum online itu belum bisa transfer ke antar bank umum, misalkan ke BCA itu kan memang belum bisa karena memang harus persiapan yang matang gitu untuk menghadapi digitalisasi itu. Soalnya ya betul tadi cyber ya, apalagi cyber, misal contoh aja misalkan aplikasi M-Banking mungkin ya, kalau misalkan kita meluncurkan M-Banking kan kita nggak bisa semena-mena kita upload nih di Play Store atau di App Store untuk M-Banking BPR Salam Masuk ini, kan nggak bisa, harus ada perizinan, betul, perizinan ada juga dari OJK misalnya kan, dari kemudian dari Google dan lain sebagainya lah. Berbarengan dengan keamanan yang harus kuat juga gitu. Kalau misalkan kita emang maksa nih masuk ke era digital tapi keamanan kita belum siap kan percuma juga, nanti kan malah data kita atau nasabah juga kan malah dibobol gitu. Jadi bahaya buat kita semua. Makanya itu harus persiapan yang matang sih. Sebetulnya kalau misalkan kita memang belum masuk ke era digitalisasi sepenuhnya gitu, soalnya kan memang belum bisa online gitu untuk transaksi. Kalau misalkan di BPR sendiri kan baru bisa store tarif di kantor pusat ataupun di kantor cabang terdekat. Jadi belum ada M-Banking. Sebetulnya kan M-Banking buat intern, tapi masih versi beta sih, masih uji coba gitu. Karena kan kalau misalkan udah dipublikasikan kan ya itu masalahnya keamanannya itu resikonya itu pasti jadi kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih bentuk kolaborasi strategis antara pihak bank dengan perusahaan fintech saat ini, dan bagaimana pula pihak bank tersebut memposisikan diri agar supaya lebih kompetitif di tengah disrupsi teknologi keuangan tersebut, Pak? Oke, jadi fintech ya finansial teknologi. Jadi memang kita kan karena belum online tadi itu ya, belum ada M-Banking tadi, jadi kita juga belum sepenuhnya bisa bergabung dengan fintech. Kan fintech itu kayak misal isi saldo GoPay, OPPO, Dana, itu masuknya fintech ya. Kemudian untuk lendingnya kayak pinjaman online yang kayak gitu kan masuknya fintech juga. Nah kebetulan BPRS sendiri itu sebetulnya masih uji coba untuk bergabung di fintech. Salah satunya yaitu top up maksudnya top up lah ya, top up e-wallet kayak GoPay, Dana itu sebetulnya udah bisa, tapi masih uji coba gitu. Uji cobanya masih sama karyawan intern lah. Jadi masih tahap bagian dalam sebetulnya nyambung ke yang tadi M-Banking itu sih, digitalisasi, jadi belum sepenuhnya digitalisasi lah. Berarti M-Banking tersebut masih uji cobanya bisa digunakan oleh karyawan BPRS ini? Ya betul. Seluruh staff baru mencoba ini? Iya betul. Sementara baru karyawannya aja, paling untuk transaksinya juga baru pemindah bukuan paling dari rekening BPR masuk ke BPR masuk yang lainnya, urusan ke antar bank kan memang belum bisa gitu. Jadi emang masih tahap BPRS juga sama masih sama satu cabang ya gitu, masih sama BPRS lah. Misalkan keluar bank bank masih belum ini, sebetulnya masih tahap pengembangan sih, soalnya kan kalau misalkan seperti itu harus kerjasamanya sama bank-bank umum kayak BSI misalnya. Kita kan ya pokoknya kalau misalkan dijelaskan lebih jauh itu ribet lah, prosesnya juga lama, panjang, nggak bisa
seenaknya kita nih mau ini nggak bisa, harus terpakunya sama izin OJK sama pemerintah kan. Jadi awalnya kan oleh OJK ya. Mungkin itu aja sih Pak, cukup. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon Ya, maaf juga sebelum waktu Ya, kerjanya.